Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di tutorial ini kita akan buat sebuah kuis melalui Microsoft Teams. Nah, ini adalah Teams yang sudah kita buat. Ada 3 ya. Ini adalah kelas di mata pelajaran yang sama, hanya saja beda siswa. Ya, siswanya mendapatkan mata pelajaran yang sama, tapi saya bagi di 2 kelas karena memang ada 2 kelas. Tentu menyesuaikan dengan jadwal. Oke, saya coba pilih ini. Nah, untuk pembuatan kuis itu sama dengan pembuatan tugas. Biasanya bisa dipublikasikan di bagian umum atau general. Tapi saya ingin lebih rapi, maka saya simpan di kanal baru di sini, yaitu kanal nomor 5. Kita buat dulu kanalnya atau channelnya. Kita buat 05, misalnya ulangan harian ya, atau penilaian 1 boleh ya, boleh saja. Penilaian 1 boleh. Nah, jangan lupa aktifkan ini untuk supaya langsung muncul otomatis jika siswa kita atau peserta login ke kelas ini. Kita pilih add. Nah, penilaian 1-nya kosong ya. Oke, sekarang kita balik ke general. Kita pilih assignment. Kemudian kita pilih create. Kemudian kita pilih quiz. Kita tunggu. Nah, muncul Microsoft Form. Ya, kita pilih new quiz saja. Oke, kita tulis judulnya. Ya, judulnya apa ya, tergantung ya. Misalnya penilaian KD sekian-sekian atau apa ya. Kemudian tambahkan deskripsi. Deskripsi itu biasanya berisi tentang pengantar. Ini ujian apa sih? Ini penilaian apa sih? Jadi kita buat di deskripsi ini. Jadi sekadar informasi tambahan supaya siswa kita lebih paham ya. Kemudian kita bisa juga menambahkan logo sekolah di sini ya, melalui insert image ini. Kita tambahkan logo sekolahnya biar terlihat lebih rapi, lebih formal ya. Oke. Ini saya kosongkan. Jadi nanti Bapak Ibu silahkan kreativitasnya, semakin dia menarik ya semakin tampak cantik ya untuk dilihat. Oke, kita pilih add new atau tambah baru. Nah, untuk membuat kuis itu ada beberapa pilihan model soal ya. Kita mulai dari pilihan ganda dulu atau multiple choice. Jadi ini ya, kita pilihan ganda. Ini soalnya apa, kemudian kita pilih jawabannya apa. Nah, seperti ini ya. Nah, misalnya ada 5A, B, C, D, dan E. Kemudian kita tentukan mana di antara mereka ini jawaban yang benar. Misalnya yang ini, kita tentukan ini ya. Nah, jangan lupa kalau sudah menentukan jawaban yang benar, kita tinggal kasih skor. Misalnya skornya 10 ya. Jadi kalau siswa menjawab dengan tepat soal nomor 1, dia akan mendapat skor 10. Kita tambahkan soal berikutnya. Kalau tadi pilihan ganda atau multiple choice, sekarang sama juga pilihan ganda tapi jawaban yang lebih dari 1. Nah, ini bagian menariknya karena kita bisa memberikan jawaban benar lebih dari 1. Jadi misalnya ada pertanyaan di mana sebenarnya di bawah ini jawabannya lebih dari 1. Misalnya jawaban benarnya ada di 3 nomor, 3 opsi, ini dan ini, seperti itu ya. Nah, kita kasih skornya berapa ini, misalnya 20 ya, atau misalnya 15, boleh seperti itu. Nah, jangan lupa ini aktif ya, saya kelupaan tadi. Nah, ini aktif supaya dia wajib diisi. Nah, gitu. Nah, diingatkan Bapak Ibu guru kepada siswa kita bahwa yang bentuk jawabannya adalah lingkaran seperti ini, berarti dia hanya bisa memilih 1 opsi jawaban. Berbeda dengan yang berbentuk persegi seperti ini, maka pilihan jawaban itu boleh lebih dari 1. Makanya di pertanyaan juga perlu kita ingatkan ya.
Mungkin seperti di bawah ini adalah daftar yang termasuk bla 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 dan seperti itu. Nah, ini menariknya Microsoft Form sudah mengakomodir soal-soal seperti itu yang jawabannya lebih dari satu. Oke, berikutnya kita bisa juga membuat uraian singkat, ya. Jawaban uraian yang singkat bisa kita tambahkan di sini. Nah, bisa kita langsung kasih skor ya. Nah, ini jawaban-jawaban singkat. Ya, kalau kita menambahkan jawaban juga bisa, tapi takutnya jawabannya sebenarnya benar, arti jawaban itu benar, tapi penulisan yang berbeda. Nah, ini yang jadi masalah nanti. Jadi ini tidak perlu dikasih jawaban, karena untuk jawaban singkat tetap harus kita koreksi secara manual. Ini juga aktif ya, wajib. Kemudian kita tambahkan lagi, kalau ada jawaban singkat, kita juga bisa meminta siswa menjawab yang panjang. Nah, seperti ini. Ya, tinggal kita aktifkan, nanti jawabannya panjang. Kita bisa lihat skor total masih 55 ya, 10 dan seterusnya. Nah, ada soal yang menarik di sini yaitu mengurutkan ya. Jadi kita tambah ya. Kita tambah, kemudian kita pilih yang tanda panah ke bawah. Nah, ini bagian ini nih, namanya ranking. Kita minta mereka meranking ya. Merankingkan jawaban atau urutan jawaban yang benar. Nah, ini menarik juga nih. Kita buat jawab pertanyaannya apa yang nanti mereka mengurutkan jawaban. Bapak Ibu sekalian, untuk jenis soal yang mengurutkan jawaban yang benar, maka kita sebagai pembuat soal harus menuliskan urutan jawaban yang benar dulu. Ya. Tapi nanti di siswa diacak. Nah, gitu ya Bapak Ibu guru ya. Jadi kita menambahkan soal yang benar dulu atau urutan yang benar. Jadi kita misalnya urutkan langkah-langkah pembuatan ini. Nanti urutan yang kita buat sini adalah urutan yang benar. Tapi di siswa akan tampil teracak. Kita tentukan skornya. Oke, skor saat ini 70. Oke, berarti kurang 30 berarti 45. Anggap saja seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi soal atau jawaban yang benar saya kasih 45. Nah, total 100. Ya. Nah, totalnya 100. Atau ini 40 deh. Ini yang 20. Oke. Kalau sudah selesai tingkatnya 100, kemudian bisa kita ganti temanya. Nah, temanya apa? Ya, ada warna, ada gambar dan sebagainya. Nah, contoh saya ngambil warna ini ya. Nah, nanti tampil di situ seperti ini. Coba kita lihat dulu previewnya. Nah, ini adalah tampilan siswa di laptop atau di komputer. Kalau kita klik ini, tampilan siswa di smartphone atau HP. Ya, kita pilih back. Nah, sebelum kita kirim tugas ini, maka kita pilih pengaturan dulu ya. Di titik 3 pojok ini kita atur, kita setting, kemudian kita pilih ininya jangan ada jawaban, jadi kita matikan supaya tidak tahu jawabannya atau tidak tahu hasilnya. Nah, ini otomatis ya, dia menyimpan nama, kemudian hanya dibolehkan satu orang satu kali mengisi jawaban. Kita bisa mengatur jadwal kapan kuis ini dimulai, kapan kuis ini berakhir. Jangan lupa juga aktifkan shuffle question, artinya diacak. Ya, diacak. Nah, setelah itu kita aktifkan customize thank you message, artinya pesan apa kalau dia sudah selesai. Kita buat terima kasih. Kuis Anda sudah selesai. Seperti ini ya. Kalau sudah, kita tutup. Kemudian kita pilih done atau selesai. Tunggu beberapa saat. Nah, Bapak Ibu, persis seperti penugasan, kita juga diminta untuk memberikan instruksi di sini. Instruksinya apa saja? Bisa diisi dengan pengantar bahwa ujian ini atau penilaian ini merupakan pengambilan nilai KD sekian.
kemudian juga kisi-kisinya mungkin disebutkan. Jadi sebelum dia mulai dia sudah belajar dulu. Itu. Nah, Bapak Ibu, jika tujuan ujian ini bersamaan, bisa langsung menggunakan 2 kelas sekaligus. Kita klik di sini, kemudian kita centang kelas yang lain. Hanya saja nanti kalau 2 kelas kali ini, maka nanti penugasan itu akan munculnya di general. Ya. Karena saya berencana kuis itu munculnya di sini, maka ini tidak saya pilih. Saya pilih untuk tetap ya di kelas yang nomor 1 semua siswa. Kemudian di sini saya edit. Nah, editnya ke kanal nomor 5. Jangan lupa mengaktifkan kalendernya, yaitu student and me. Nah, jika siswa sudah ada di dalam ruang kelas ini, boleh langsung assign. Tapi jika siswa belum ada di kelas ini, cukup simpan saja. Artinya ini adalah sebuah perencanaan. Ya. Dan jangan lupa juga ini batas waktu ya. Tenggat waktu mengerjakan ini kapan. Jadi Bapak Ibu harus mengingat ini tenggat waktunya terakhir dia bisa buka ini kapan. Jadi sesuaikan dengan yang ini. Kita pilih assign ya. Saya anggap siswa sudah ada di sini. Oke. Maka penugasan sudah selesai dan otomatis akan masuk di sini ya. Nah, ini sudah masuk di sini. Nah, bagaimana dengan kelas yang satunya? Nah, kelas yang satunya ya saya melakukan cara yang sama. Saya tambah kanal baru. Beri nama tadi 05 mendapat penilaian. Kita pilih di sini. Nah, kemudian kita kembali ke general lagi, kita pilih assignment atau tugas, dan yang kita ambil adalah create lagi, tapi kita ambil yang sudah ada, from existing, artinya yang sudah ada nih. Kita ambil, nah sumbernya ngambilnya dari mana? Kita ambil dari sini, kita pilih next. Nah, yang ada kan adalah penilaian 1, kita ambil penilaian 1, kita next. Nah, kalau formnya sama ya, kalau formnya berbeda ya tidak bisa dilakukan cara ini. Ya, penilaiannya sama dari ngambil dari tempat yang ada, tapi tujuannya di sini. Sama, pengaturan waktunya silahkan diatur. Kemudian ini tinggal diganti ya jadi 05. Seperti itu. Kemudian kalau siswanya juga sudah tersedia sudah ada di dalam ruang kelas ini ya bisa langsung ditugaskan. Jangan lupa instruksi, tenggat waktu, kemudian penanda di kalender dan sebagainya. Kita anggap ini asumsinya ada, maka saya pilih assign. Ya. Maka nanti penugasan akan muncul di bagian ini. Nah, muncul ya otomatis. Oke, itu saja dulu yang bisa saya bagikan. Semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.